Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang future tenses. Berikut ini adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Farel, NIM 2203. Yang kedua adalah Rosi Fiona, NIM 2207. Yang ketiga adalah Nanda Farid, saya NIM 22039. Yang keempat adalah Devi Novitasari, NIM 22051. Topik yang akan kita bahas pada future tenses adalah yang pertama adalah simple present for future, yang kedua adalah present continuous for future, yang ketiga adalah simple future tenses untuk will, yang keempat adalah simple future tenses menggunakan be going to. Yang pertama adalah simple present for future tense. Kegunaan simple present untuk future tense yang pertama adalah menyatakan sesuatu secara terjadwal. Nah, untuk contohnya adalah untuk yang positif, the train arrives at 6:30 in the morning. Train sebagai subjek, arrives sebagai verb 1, and at 6:30 in the morning adalah sebagai kata keterangan. Dan negatifnya adalah the bus does not leave the station at 7 p.m. The busnya sebagai subjek, leave sebagai verb 1, the station at 7 p.m. sebagai kata keterangan. Untuk kalimat pertanyaannya adalah does the store opens at 9 p.m. Store sebagai subjek, open sebagai verb 1, at 9 p.m. sebagai kata keterangan. Kegunaan yang kedua adalah untuk kalimat pengandaian ketika menggunakan if, unless, provided. Contohnya adalah yang pertama, if you finish your homework early, you can join us for dinner. You sebagai subjek, join sebagai verb 1, dinner sebagai kata keterangan. Untuk negatifnya adalah if it rains tomorrow, I do not go to campus. I sebagai subjek, go sebagai verb 1, kampusnya sebagai kata keterangan. Pertanyaannya adalah do we start the meeting if she comes on time? We sebagai subjek, start sebagai verb 1, the meeting if she comes on time sebagai kata keterangan. Kegunaan yang selanjutnya adalah untuk kalimat keterangan waktu dengan kata penghubung. Kata penghubungnya adalah when, until, before, dan after. Yang pertama contohnya, you can leave meeting before the class start. You sebagai subjek, leave sebagai verb 1, meeting sebagai kata keterangan. Dan kata penghubungnya yang digunakan adalah before. Untuk negatifnya adalah you do not go to party before the homework finish. You sebagai subjek, go sebagai verb 1, party sebagai kata keterangan. Lalu kata penghubungnya juga menggunakan before. Kata pertanyaannya adalah do we start the meeting after they arrive at campus? We sebagai subjek, start sebagai verb 1, meeting sebagai kata keterangan. Berikut ini adalah rumusnya. Untuk rumus positifnya, subjek lalu verb 1 ditambah kata keterangan waktu yang menunjukkan masa depan. Untuk negatifnya, subjek plus do or does not plus verb 1 plus kata keterangan waktu yang menunjukkan masa depan. Untuk pertanyaannya adalah do atau does lalu ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah kata keterangan waktu yang menunjukkan masa depan ditambah tanda tanya. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan present continuous for future tense. Contoh yang pertama adalah present continuous dapat digunakan sesuatu yang sudah terencana dan hampir pasti terjadi secara fakta. Untuk contoh positifnya, I am meeting my friend for dinner tomorrow. I subjek sebagai subjeknya, I am sebagai to be, meeting sebagai verb ing, dan informasinya
dinner tomorrow. Untuk contoh negatif, they are going on vacation next week. They sebagai subjek, are sebagai to be, going sebagai verb ing, informasinya sebagai vacation next week. Untuk kalimat tanyanya, is she starting her new job next month? Is sebagai to be, she sebagai subjek, starting sebagai verb ing, dan informasi new job next month. Untuk yang kedua, digunakan sebagai sebuah kewajiban atau paksaan. Contoh kalimat positifnya, you are must be attending the meeting tomorrow. You sebagai subjek, are sebagai to be, attending sebagai verb ing, dan meeting tomorrow sebagai informasi. Untuk kalimat negatifnya, you are must not going to Tunjungan Plaza tomorrow. You sebagai subjek, are sebagai to be, going sebagai verb ing, Tunjungan Plaza tomorrow sebagai informasi. Untuk kalimat tanyanya, am I sold turning off my phone? I'm sebagai to be, I sebagai subjek, turning sebagai verb ing, my phone sebagai informasi tambahan. Untuk formulanya, yang untuk kalimat positif, subjek plus to be plus verb ing plus informasi tambahan. Untuk kalimat negatif, subjek plus to be plus not plus verb ing plus informasi tambahan. Untuk kalimat tanyanya, to be plus subjek plus verb ing plus informasi tambahan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang simple future tense menggunakan will. Nah, sebelum melanjutkan untuk analisa dan contohnya, sebaiknya melihat untuk rumusnya sendiri. Nah, untuk rumusnya di kalimat positif terdapat subjek, will, verb one, dan informasi tambahan untuk pendukung kata sebelumnya. Kemudian di kalimat negatif terdapat subjek, will not, verb one, plus informasi tambahan. Di interrogatif terdapat will, subjek, plus verb one, plus informasi tambahan. Nah, di sini analisa yang pertama yaitu untuk menyatakan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Untuk kalimat positifnya yaitu I will take video tomorrow. Nah, di sini I sebagai subjek, verb one-nya take, dan video tomorrow ini informasi tambahan. Kemudian yang kalimat negatifnya terdapat he will not run on the park next week. Subjeknya he dan run di sini sebagai verb one, dan on the park next week sebagai pendukungnya atau informasi tambahannya. Di kalimat interrogatif, will she watch movie on Sunday? Nah, di sini subjeknya she dan watch movie sebagai verb one, dan informasi tambahan atau pendukungnya on Sunday. Nah, di analisa yang kedua yaitu menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana. Jadi, untuk contohnya sendiri dari yang positif yaitu wait a minute, I will take my jacket. Nah, di sini wait a minute sebagai pendukung menyatakan keputusannya. Jadi, secara spontan, wait a minute, I will take my jacket. Di sini I sebagai subjek, take sebagai verb one, dan my jacket sebagai informasi tambahannya. Nah, di kalimat negatifnya yaitu I will not help you to solve the problem. Di sini I sebagai subjek, verb one-nya help, dan solve the problem sebagai informasi tambahan atau pendukung sebelum help ini. Nah, di kalimat interrogatif terdapat
will Dini do homework alone at home? Nah, Dini di sini sebagai subjek dan verb one-nya yaitu do homework alone at home. Ini sebagai informasi tambahannya. Kemudian di analisa yang ketiga terdapat menyatakan atau mengungkapkan janji. Untuk contohnya di kalimat positifnya I will come to your house tomorrow. Jadi di sini sudah menjanjikan sesuatu kepada seseorang untuk datang ke rumahnya. I will come to your house tomorrow. Di sini I sebagai subjek, come sebagai verb one, to your house tomorrow sebagai informasi tambahan. Kemudian di kalimat negatifnya terdapat I will not buy you a drink next week. Nah, dia menyatakan janji kalau dia itu tidak akan membelikan di minuman minggu depan. Nah, di sini I sebagai subjek, buy sebagai verb one, dan drink next week sebagai informasi tambahannya. Kemudian kalimat interrogatifnya terdapat will I pick up you at the airport on the Monday. Nah, ini misalnya dijadikan kalimat positif, ini kalimatnya saya akan menjemput kamu di bandara pada hari Senin. Nah, jika di sini jadikan kalimat interrogatif, jadinya will I pick up you at the airport on Monday. Nah, I sebagai subjek, pick up sebagai verb one, dan at the airport on Monday sebagai informasi tambahan atau sebagai pendukungnya. Kemudian yang keempat terdapat untuk memprediksi kejadian di masa depan, seperti it will rain tomorrow. Ini akan hujan besok. Jadi dia dapat memprediksi besok akan terjadi hujan. Kemudian I think she will not win the singing competition. Nah, I think di sini sebagai tambahan atau pendukung kalimat setelah ini agar meyakinkan prediksi dia. I sebagai subjek, win sebagai verb one, dan the singing competition sebagai informasi tambahannya. Kemudian, will she pass TOEFL test next week? Nah, ini misal dibikin kalimat biasa atau dijadikan kalimat positif, dia akan lolos tes TOEFL minggu depan. Nah, di sini kita jadikan sebagai kalimat interrogatif. Jadi, will he pass TOEFL test next week? Kemudian yang kelima, menyatakan kerelaan dan ketidakrelaan dalam melakukan suatu hal. Nah, di sini di kalimat positifnya terdapat I will carry your bag for you. Nah, di sini dia menyatakan kerelaannya bahwa dia mau membawakan tas untuknya. Kemudian di kalimat negatifnya I will not leave until I see the manager. Dia tidak di sini kalimat ketidakrelaan bahwa dia tidak akan pergi sebelum dia melihat manajernya. Kemudian ada kalimat interrogatif di sini, will I gladly help you with your homework. Nah, di sini dia menyatakan kerelaannya, kesukarelaannya dengan senang hati. Jadi saya akan membantu kamu dengan senang hati untuk mengerjakan pekerjaan rumahmu. Di sini saya akan menjelaskan kalimat simple future tense atau be going to. Dan untuk rumusnya, kalimat positif subjek, to be, going to, dan verb 1. Untuk kalimat negatif, subjek, to be, not, going to, dan verb. Dan untuk kalimat interrogatif, to be, subjek, going to, verb 1, dan kalimat tanya. Di sini untuk pertama, menyampaikan sebuah keinginan namun baru sebatas niat. Untuk kalimat positif, he is going to go to Bali next week. Untuk he sebagai subjek dan is sebagai to be dan go sebagai verb 1. Dan untuk kalimat negatif, I am not going to go to his birthday next month. Untuk he sebagai subjek dan am
sebagai to be dan go sebagai verb 1. Untuk kalimat interrogatif, is he going to run in the weekend? Is sebagai to be dan he sebagai s dan run sebagai verb 1. Untuk yang kedua, untuk mengungkapkan prediksi berdasarkan bukti. Untuk kalimat positif, it is definitely going to rain because gray clouds. Nah, di sini untuk kalimat memprediksi yaitu is definitely going to rain, akan turun hujan. Untuk kalimat bukti, because gray clouds, karena awan mendung atau awan abu-abu. Untuk kalimat negatif, I am not going to take a shower because the weather is too cold. Untuk kalimat prediksi yaitu I am not going to take a shower. Dia tidak akan mandi atau dia tidak akan pergi mandi. Untuk bukti yaitu the weather is too cold, dikarenakan cuacanya terlalu dingin. Di sini is sebagai subjek dan am sebagai to be dan take sebagai verb 1. Untuk kalimat interrogatif, is it going to rain today because the temperature changed today. Di sini is sebagai to be dan it sebagai subjek dan rain sebagai verb 1. Untuk kalimat memprediksi yaitu is it going to rain today? Akan turun hujan. Untuk kalimat bukti because the temperature changed today, dikarenakan suhunya berubah. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.